Dengan menjadi kesultanan, Bulungan semakin diakui sebagai kekuatan politik yang sah dan berdaulat di pesisir utara Kalimantan, siap menyongsong masa keemasannya. Masa keemasan Kerajaan Bulungan terjadi sekitar abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Pada periode inilah, Bulungan mencapai puncak kejayaannya. Kunci dari kesuksesan mereka terletak pada lokasi geografis yang sangat strategis. Kerajaan ini menguasai muara Sungai Kayan, sebuah jalur air yang sangat vital. Sungai ini menjadi gerbang utama bagi perdagangan hasil bumi dari pedalaman Kalimantan. Para pedagang dari berbagai penjuru, seperti Tiongkok, Arab, dan Eropa, datang untuk berdagang. Mereka mencari rotan, damar, sarang burung walet, dan hasil hutan lainnya yang sangat berharga. Kesultanan Bulungan tidak hanya menjadi pusat perdagangan, para sultannya juga dikenal sebagai diplomat yang ulung. Mereka pandai menjalin hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan besar di sekitarnya. Salah satu mitra terpenting adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun berada di bawah pengaruh Belanda, Sultan Bulungan berhasil menegosiasikan perjanjian yang menguntungkan. Perjanjian ini memberikan otonomi yang cukup besar bagi Bulungan untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Kemampuan diplomasi ini membuat Bulungan mampu menjaga kedaulatan dan kemakmurannya di tengah tekanan kolonialisme. Kekayaan yang didapat dari perdagangan digunakan untuk membangun kerajaan. Istana yang megah dibangun di Tanjung Palas. Pusat pemerintahan menjadi lebih tertata rapi. Kesejahteraan rakyat pun meningkat. Sultan tidak hanya fokus pada kekayaan, tetapi juga pada keadilan dan ketertiban. Hukum adat yang dipadukan dengan hukum Islam diterapkan dengan bijaksana. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga membuat kegiatan ekonomi berjalan lancar. Inilah fondasi yang membuat Kerajaan Bulungan disegani dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan tetangganya pada masa itu. Peran Bulungan dalam sejarah Kalimantan tidak bisa dianggap remeh. Kerajaan ini menjadi benteng budaya dan politik di ujung utara. Mereka berhasil menyatukan berbagai suku Dayak di pedalaman dengan masyarakat Melayu di pesisir. Kesultanan menjadi simbol persatuan dan identitas bersama bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kejayaan ini adalah bukti bahwa bangsa kita memiliki kemampuan untuk membangun peradaban yang besar dan berdaulat jauh sebelum Indonesia merdeka. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Bulungan sangat kaya akan budaya. Budaya ini merupakan perpaduan yang harmonis antara tradisi asli suku Dayak, pengaruh Melayu pesisir, dan nilai-nilai Islam. Harmoni ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari adat istiadat, kesenian, hingga arsitektur bangunan. Masyarakatnya hidup berdampingan dengan damai. Kisah kepahlawanan dan peradaban lokal seolah tenggelam. Generasi yang lahir setelah tahun 1964, tumbuh tanpa mengenal sejarah besar yang pernah ada di tanah kelahiran mereka sendiri. Mereka tidak tahu tentang kejayaan para sultan, kekayaan budaya, dan peran penting yang pernah dimainkan oleh nenek moyang mereka. Sejarah Bulungan pun perlahan-lahan benar-benar terlupakan dari ingatan kolektif bangsa. Kini, di era reformasi, ada secercah harapan. Upaya untuk mengangkat kembali sejarah Bulungan mulai dilakukan. Museum dibangun, buku-buku ditulis, dan kisah-kisah lama kembali diceritakan. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Generasi muda adalah kunci utama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mempelajari kembali sejarah lokal kita. Mengenal sejarah Bulungan bukan hanya tentang mengingat masa lalu. Ini adalah tentang menemukan kembali jati diri, menghargai perjuangan para pahlawan kita, dan membangun masa depan yang lebih baik dengan belajar dari kearifan masa lampau. Mari kita pastikan permata sejarah ini tidak akan pernah terlupakan lagi.